Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama serta mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang taat kepada firman-Mu, dan selalu setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah penyakit bersilat kata. Penyakit bersilat kata. Mari kita baca di 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 5. Dengan judul perikop
mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi Kak Charles akan bicara mengenai perkataan dan Kak Yeni minggu depan akan bicara mengenai cinta uang ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Nah, adik-adik, ada sebuah ilustrasi yang Kak Charles ingin ceritakan. Nah, ada seorang anak laki-laki yang begitu pemarah ya adik-adik. Ayahnya bingung. Anaknya begitu pemarah, tidak bisa dibilangin, tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Dan suatu ketika, ayahnya mempunyai ide, dan ayahnya memberikan sekantong paku dan sebuah palu, dan menyuruh anak laki-lakinya ini untuk memaku satu paku di pagar kayu depan rumahnya setiap kali anak ini marah. Nah, pada hari pertama ya adik-adik, karena anak ini begitu pemarah ya, anak ini telah melakukan sekitar 40 paku di pagar kayu tersebut. Karena dia begitu pemarah ya adik-adik, tapi tangannya capek juga ya. Setiap kali dia marah dipaku pagarnya, setiap kali dia marah dipaku lagi satu. Nah, hari berikutnya semakin sedikit paku yang ia pakukan ya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan marahnya sudah mulai berkurang, dia bisa menguasai dirinya. Hari demi hari berlalu dan si anak mulai menyadari bahwa ia bisa mengontrol kebiasaan marahnya itu. Sudah mulai belajar untuk sabar ya adik-adik. Dan dengan senang hati anak laki-laki ini memberitahukan kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah bisa mengontrol emosiku. Aku sudah bisa mulai belajar bersabar." Nah, ayah bilang ke anak ini, "Bagus anakku. Nah, sekarang coba cabuti paku-paku yang sudah kamu paku di pagar kayu itu." Dan anak ini mulai mencabuti paku-paku tersebut ya adik-adik. Dan setelah selesai mencabut semua pakunya, anak ini bilang kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah menyelesaikan mencabut semua pakunya." Nah, lalu sang ayah bilang ke anak ini, "Ya anak, kamu berhasil mencabut semua paku. Tetapi lihatlah lubang-lubang yang ada di pagar kayu ini. Bagaimanapun juga, pagar kayu ini tidak akan kembali seperti semula. Ya, ada bekas-bekas paku yang kamu sudah tancapkan di situ. Nah, demikian juga ya, ketika kita mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sedih, membuat orang lain susah karena kita mengatakan perkataan kita dengan kemarahan, kita meninggalkan bekas luka di hati orang yang kita ajak bicara itu. Ya, kita seperti menancapkan paku di pagar kayu itu. Meskipun bisa kita cabut, tetapi bekas paku itu atau bekas luka itu pasti masih ada di dalam hati orang tersebut. Nah, makanya kita harus berhati-hati untuk setiap kata-kata kita ya yang kita ucapkan supaya tidak melukai perasaan orang lain. Nah, adik-adik, seperti yang kita sudah baca di perikop tadi, seringkali ya kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang bersilat kata atau bersilat lidah seorang kepada yang lain. Banyak orang-orang yang tidak mau mengalah dalam berbicara, mau menang sendiri ya, atau bahkan seringkali berbohong, memutar balikan fakta ya.
Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Kita pasti tidak suka ya dengan bersilat kata. Nah, yang kita baca tadi, hal ini juga diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, 2000 tahun yang lalu. Di dalam surat 1 Timotius 6 ayat 2-5 tadi, Rasul Paulus memberikan banyak ajaran dan nasihat kepada Timotius pada zaman itu, dan juga kepada kita semua ya adik-adik di zaman ini. Zaman itu sama zaman sekarang sama ya. Banyak percekcokan, banyak iri hati, banyak dengki, banyak perkataan yang tidak benar, banyak orang-orang yang bersilat kata. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-4, Rasul Paulus juga mengingatkan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, sebab itu kita harus waspada ya adik-adik. Kita hati-hati apabila ada seorang yang mengajarkan ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berlagak tahu, sok tahu, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Kita harus hati-hati ya. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 5 juga dikatakan, orang-orang ini penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, semua kebiasaan buruk ini adik-adik dikatakan menimbulkan rasa dendam, rasa dengki, rasa iri hati, cedera, fitnah, rasa curiga, dan percekcokan, pertengkaran, dan permusuhan di antara jemaat pada waktu itu ya. Nah, makanya Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan kepada Timotius untuk juga mengajarkan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, supaya mereka jangan bersilat kata, supaya mereka menjaga perkataan mereka, supaya mereka memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran seperti itu ya adik-adik. Kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak berguna, ya, hanya membuat gaduh, mengacaukan semua orang yang mendengar perkataannya. Nah adik-adik, kita hari ini belajar bagaimana kita harus berhati-hati dengan ucapan, dengan lidah kita, supaya kita jangan bersilat kata ya. Dan pada saat ini bukan hanya dari mulut kita ya adik-adik, kita juga harus menjaga jari jemari kita ya, di sosial media. Ya adik-adik juga bisa perhatikan pasti ya, di sosial media begitu banyak orang bertengkar, tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga jarinya ya. Dikatakan ada istilah mulutmu harimaumu, tetapi sekarang jarimu harimaumu juga ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang, kita harus menjadi teladan ya. Yang salah satunya bagaimana kita bisa menjadi teladan, yaitu melalui ucapan kita. Walaupun adik-adik masih muda ya, jangan, dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, dalam perkataanmu. Nah, penting ya adik-adik perkataan. Dan juga dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen ketika di dalam gereja mereka bisa berkata-kata yang manis, tetapi ketika mereka keluar dari gereja, banyak yang suka mengumpat, berkata-kata yang kasar, jorok, suka membicarakan
kelemahan atau kekurangan orang lain dan lain sebagainya. Nah, di Amsal 20 ayat 19 dikatakan dengan tegas, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, adik-adik, mulut kita ini sangat berkuasa ya, perkataan ini ya. Melalui mulut kita bisa memberikan kekuatan ya untuk kepada orang lain. Tetapi sebaliknya juga, dengan mulut kita, dengan perkataan kita bisa menghancurkan orang lain. Kita bisa membuat orang lain terluka. Kita bisa membuat orang lain sedih, frustrasi. Kita bisa membuat orang lain putus asa karena perkataan yang kita ucapkan. Nah, adik-adik, lalu bagaimanakah seharusnya perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah perkataan kita harus penuh dengan kasih. Artinya perkataan yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan ya. Dan semuanya itu didasari oleh karena kasih. Ya, kita tidak sembarangan berbicara ya. Jadi setiap perkataan kita haruslah yang bisa membangun, yang bisa menguatkan, dan bisa menghibur orang yang mendengarnya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 juga dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, juga ditekankan ya adik-adik, bagaimana kita dapat mengasihi dengan perkataan kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 juga dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi selain dengan perkataan kita juga harus selaras dengan perbuatan kita ya adik-adik. Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Apakah saya benar-benar menghidupi apa yang saya katakan? Kak Charles juga, apakah Kak Charles menghidupi apa yang Kak Charles khotbahkan? Ya, kita harus bisa selaras gitu antara perbuatan dengan perkataan kita ya adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas, yang jujur ya. Kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sifat yang seperti itu. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus mengeluarkan perkataan yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita sok rohani ya adik-adik, atau sok pintar seperti itu ya. Tetapi perkataan kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Supaya orang yang mendengarnya itu dikatakan diberkati dengan perkataan kita. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 26 juga dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dan juga dikatakan selanjutnya di Yakobus 3 ayat 9 ya adik-adik, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, jadi mulut kita ini ya, seperti Kak Charles bilang tadi, kita bisa memberkati orang lain, tetapi kita juga bisa mengutuk manusia yang dikatakan diciptakan menurut rupa Allah. Nah, jadi kembali ke kita ya masing-masing adik-adik, bagaimana kita mau menggunakan mulut kita untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk? Apakah kita mau terus menjadi orang-orang yang terus bersilat kata dan menyebabkan perselisihan, percekcokan di antara kita semua? Nah adik-adik, mungkin ya orang lain bisa kita bohongi dengan perkataan kita yang manis atau perkataan kita yang lemah lembut.
Tetapi Tuhan bisa melihat ya motivasi hati kita. Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Apakah kita jujur, apakah kita punya integritas. Tuhan tidak bisa kita bohongi adik-adik. Nah, setelah kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus berhati-hati adik-adik sebelum kita berkata-kata. Harus kita pikirkan apakah kata-kata saya ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, ataukah perkataan saya ini mengandung hal-hal yang tidak baik, mengandung kebohongan, mengandung tipu daya. Dan juga kita harus berpikir apakah kata-kata kita ini bisa melukai perasaan orang lain. Ya, kita harus hati-hati adik-adik. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kita bersilat kata. Nah, sebagai ayat penutup Kak Charles ingin bagikan di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita jaga lidah kita ya adik-adik, kita jaga perkataan kita. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Kalau kita bisa menjaga lidah kita, kita bisa menjaga perkataan kita. Firman Tuhan dikatakan kita akan melihat hari-hari yang baik ya adik-adik. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kalau kita bisa menjaga perkataan kita, kita bisa menjadi orang yang tidak bersilat kata gitu ya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menegur kita, menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengenai perkataan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami bersilat kata, seringkali ucapan kami melukai perasaan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjaga perkataan kami, supaya kami selalu berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, menghibur kami dan menolong kami untuk selalu berbuat yang benar dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.